Halo pemirsa channel Indomiliter.com. Untuk keempat kalinya, duo kapal cepat rudal atau KCR Celurit Class yang terdiri dari KRI Celurit bernomor lambung 641 dan KRI Kujang bernomor lambung 642 dipercaya untuk meluncurkan rudal anti kapal C705. Yang terbaru, duo KCR ini meluncurkan rudal C705 di perairan Natuna pada 8 April 2021 dengan sasaran bekas kapal tanker KRI Balikpapan. Tentu ada alasan tersendiri mengapa duo KCR ini yang lebih sering diunggulkan untuk uji coba dan latihan penembakan rudal anti kapal. Seperti diketahui, TNI AL saat ini menggunakan beberapa jenis rudal anti kapal, mulai dari Exocet MM40 buatan MBDA Prancis, rudal anti kapal C802 buatan Cina, dan rudal anti kapal Yakhon buatan Rusia. Namun, untuk kelas kapal cepat rudal alias KCR, TNI AL telah memfokuskan penggunaan rudal anti kapal C705 buatan China Aerospace Science and Industry Corporation. Berdasarkan analisa, ada beberapa sebab mengapa duo KCR Celurit Class ini yang terpilih dan selalu diunggulkan untuk uji penembakan rudal anti kapal. Padahal jika dirunut, keluarga kapal cepat rudal TNI AL juga ada yang lain. Sebut saja ada KCR 60M Sampari Class produksi PT PAL Indonesia, lalu ada FPB57 yang juga buatan PT PAL, dan KCR Mandau Class buatan Tacoma Marine Korea Selatan. Dipilihnya KCR Celurit Class untuk keempat kalinya meluncurkan rudal anti kapal. Sejatinya karena duo KCR inilah yang telah dipersenjatai secara lengkap. Selain adopsi dua peluncur rudal C705, duo KCR ini juga telah dilengkapi senjata di haluan berupa kanon reaksi cepat Close-in Weapon System NG-18 6 laras buatan Norinco, Cina. Bahkan, Celurit Class menjadi kapal cepat TNI AL yang pertama kali dipasangi kanon reaksi cepat. Sesuatu hal yang sampai saat ini masih tergolong langka. Memang, kanon NG-18 juga sudah dipasang pada KCR Sampari Class. Namun, kanon NG-18 di Sampari Class dipasang di bagian buritan. Sementara senjata utama pada haluan berupa meriam kaliber 57 mm sampai saat ini belum terpasang. Faktor lain dimunculkannya duo KCR Celurit Class. Tak lain karena kedua kapal cepat rudal ini adalah produksi dalam negeri. Persisnya, KRI Celurit dan KRI Kujang adalah produksi galangan PT Palindo Marine di Batam. Nah, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tentu ada baiknya bila kita mengenal kemampuan dan spesifikasi yang ada di KRI Celurit dan KRI Kujang. Tentunya selain rudal C705 dan kanon NG-18 yang sudah banyak dikupas. Guna menunjang operasional sistem rudal anti kapal dan kanon reaksi cepat, ada beberapa perangkat sensor dan radar yang ditanam di KCR Celurit Class. Bersamaan dengan instalasi kanon NG-18, turut juga dipasang radar pengendali tembakan TR-47C dan radar pencari SR-47AG. TR-47C bisa disebut sebagai elemen vital pada sistem operasi kanon NG-18. Tanpa radar ini,
maka kanon tak dapat difungsikan secara optimal. TR-47C dilengkapi dengan built-in electro-optical sensor berupa TV dan infrared tracker. Radar ini beroperasi di frekuensi J-band pada rentang 15,7 dan 17,3 GHz. Jangkauan penjejakan radar ini ditaksir hingga radius 9 km. Sementara dari sisi Canon NG-18, daya tembaknya digadang maksimum hingga 4000 meter dan jarak tembak minimum 500 meter. NG-18 dengan kecepatan tembak 4000 sampai 5000 proyektil per menit dipercaya sanggup mematahkan serangan dari rudal anti kapal. Selain radar TR-47C, di puncak menara kapal terdapat radar intai SR-47AG. Radar ini dapat mendeteksi sasaran di udara dari jarak 40 km dan deteksi sasaran pada permukaan sejauh 25 km. Dari spesifikasi, KCR Celurit Class atau PC-40 dengan 35 awak ini punya panjang 44 meter, lebar 7,4 meter, dan bobot 250 ton. KCR Celurit Class dibuat dari baja khusus high tensile steel pada bagian hulu dan baja lambung kapal yang dipasok produksi dalam negeri dari PT Krakatau Steel. Sedangkan untuk rancang bangunan bagian atas kapal menggunakan aluminium alloy sebagai tenaga penggerak. KCR ini mengandalkan 3 mesin diesel yang memungkinkan kapal ini dapat melaju sampai kecepatan maksimum 30 knots. Nah, demikian bedah seputar kapal perang TNI AL, khususnya di segmen kapal cepat rudal produksi dalam negeri. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bila Anda suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa.